Zombie hampir sampai. Kasih tas ranselmu. Aku bawa persediaanmu keluar duluan. Ini sisa kita. Aku kuat. Aku bawa. Wei, ngapain kamu? Kadang kepain. Chin Feng, jangan kira aku masih mau hidup bareng kamu si pecundang. Aku sudah dekat dengan orang besar di penampungan. Ikut dia. Aku tak akan hidup susah bersamamu lagi. Jadi semua ucapanmu bohong padaku. Aku pertaruhkan nyawa cari barang untukmu. Inilah hasilnya. Ayolah, selain cari barang untukku, apa gunamu? Kamu sekarang cuma beban. Sudah tidak berguna lagi. Kenapa harus tepat saat ini? Salahmu sendiri menghalangi jalanku. Aku takkan melepaskanmu sekalipun jadi hantu. Ini aku kembali seminggu sebelum wabah virus. Wei, kamu makan saja. Aku tidak lapar. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar orang lemah yang tidak berguna. Aku tulus menyayanginya sepenuh hati. Tapi akhirnya malah dimakan zombie. Karena diberi kesempatan hidup kembali, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kehidupan ini. Aku rebut peluang, jadi terkuat di kiamat. Dari kehidupan sebelumnya, demi memuaskan kesombongan Lin Weiwei, saya hidup hemat. Bahkan rela pinjam online beli hadiahnya. Jangan pura-pura bodoh. Apapun caranya, besok kamu harus belikan HP untukku. Atau kita putus. Di hidup ini, semua pengkhianatku akan kubalas berlipat ganda. Aturan kiamat ini, aku yang tentukan. Saya jual rumah ini 1 juta. Asal hari ini transfer. Siap bantu prosedur kapanpun. Saat kiamat pecah di kehidupan sebelumnya, rumah peninggalan orang tuaku direbut perampok. Di hidup ini, aku akan menggenggam erat semua sumber daya yang bisa kugunakan. Danau itu si air murni. Tambah 10 set peralatan penjernih air kelas industri. 100 kardus biskuit kompres, 200 kardus nasi, dan hotpot otomatis, daging babi dan sapi. Masing-masing 200 kardus kaleng buah dan sayur. Pesan semua stik energi coklat sesuai pasokan maksimal. Semua obat darurat harus lengkap. Dikirim ke alamat tujuan besok. Air minum galon, sudah dikirim. Biskuit kering, sudah dikirim. Chin Feng, kamu berani blokir aku? Kirain kamu sembunyi mati. Minggir. Kamu kan mantan pacar Sampah Wewe. Bahkan gak rela beliin dia HP. Berani muncul di sini. Kamu ke pasar grocery ini cuma cari rongsokan orang buang. Di kontrak di dalam tas itu apa? HP spek tertinggi yang kamu anggap berharga itu nggak ada apa-apanya buat aku. Kamu berani berlagak, sok! Pergi. Jangan halang jalan. Saya sewa rumah ini setahun. Bayar sewa sekaligus. Kamu masih pelajar muda. Dari mana dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan palsu! Kamu bisa cek di bank bawah sekarang. Hal lain tidak perlu kamu tahu. Oke deh, aku percaya kamu. Lantai teratas mudah dipertahankan. Tak akan dikepung zombie dari bawah. Di atap bisa pasang sistem tenaga surya. Cukup buat kebutuhan listrik sehari-hari.
Cakup perkuat pintu dan jendela. Segel dinding rapat bisa menahan serangan zombie biasa. Sebelum wabah virus sebelumnya, kasus pertama muncul di luar negeri. Hanya dalam seminggu, ia melanda seluruh dunia. Prolog kiamat sudah dimulai. Semu tanding dalam diperkuat ulang dengan plat baja 30 mm dan beton. Dinding penahan beban diberi pelindung ganda. Jangan ada titik lemah. Pak Chin, tenang saja. Kami pakai bahan bangunan berkekuatan tinggi. Cukup tahan hantaman ledakan setara sifo biasa. Tapi kenapa anda ubah ruangan ini begini? Kalau ku bilang akhir dunia segera tiba, aku mau bangun tempat perlindungan kiamat. Anda percaya? Anda pandai bercanda. Layak akhir dunia yang datang. Moral manusia tak lebih berharga dari rumput liar pinggir jalan. Saya tak akan mudah mempercayai siapapun. Semua jendela diganti kaca anti peluru, bingkai paduan titanium. Ganti pintu masuk jadi anti ledak titanium. Mengerti. Saya hubungi pabrik pesan kilat sekarang. Pastikan terpasang tepat waktu. Dari kehidupan sebelumnya, aku tak punya tempat persembunyian aman. Dikejar zombie kemana-mana. Akhirnya mati di lorong bawah tanah gelap lembab. Tempat ini adalah bentengku yang paling tak tertembus. Persediaan himat cukup buat saya bertahan 10 tahun lebih. Semua persiapan sudah selesai. Selanjutnya, tinggal menunggu akhir zaman datang. Permainan dimulai.
Baju itu milik dokter dari rumah sakit terdekat. Aku sampai mati, tak bisa bangunkan kekuatan super sebelumnya. Di kehidupan ini, kalau ingin kuat, aku harus menyerang lebih dulu. Yang pertama, ini inti kristal zombie. Dulu aku tak dapat satu. Hidup ini aku langsung dapat di awal. Bisa jalan? Bisa. Aku nggak apa-apa. Cuma lecet sedikit. Ikuti aku dekat. Kamu sepertinya tahu sekali kelemahan makhluk-makhluk ini. Kelemahan mereka ada di kepala. Hancurkan otaknya sepenuhnya agar mereka berhenti bergerak. Ya ampun, kamu kok siapkan banyak barang. Kita hanya bisa bertahan hidup bila kuasai persediaan cukup. Minum air dulu. Namamu Su Qingyue. Aku baru saja keluar dari ruang operasi. Seluruh rumah sakit sudah dikuasai monster-monster itu. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah... Jangan buru-buru, terima kasih. Aku menyelamatkanmu. Cuma karena kamu dokter bedah. Keahlian medismu sangat berguna di masa kiamat. Sekarang krisis zombie sudah menyebar ke seluruh kota. Satu-satunya naluri mereka menggigit orang hidup. Kalau dicakar atau digigit, luka terkena darah mereka. Semua akan terinfeksi. Terinfeksi? Maksudmu orang yang terluka akan berubah menjadi monster yang sama seperti mereka? Ada apa? Cek seluruh badanmu dari cakaran gigitan zombie. Ini aturan. Ini tidak nyaman ya. Baik. Saya setuju diperiksa. Aku perlu cek ulang goresan yang kamu bilang. Di sini, tergores dahan saat berlari, tidak terkena darah zombie. Kaki bebas infeksi. Cek juga tubuh. Putar badan. Sudah. Seluruh tubuhmu tidak ada risiko infeksi. Kamu aman. Qin Feng, kiamat datang. Aku tak punya tempat lain. Aku ingin ilmu medisku membantumu. Asalkan kamu bawa aku hidup, aku akan penuhi semua permintaanmu.
Kamu yakin tidak menyesal? Kamu lanjut tidur saja. Aku keluar lihat-lihat. Dia penghuni kompleks yang sama. Waktu aku bawa barang dulu, nenek ini sempat lihat. Jangan-jangan Akhirnya kamu buka pintu. Keluarga kami sehari tak ada air dan makanan. Hampir kelaparan. Simpan semua barang untuk sendiri, tidak bagi tetangga. Cuma tahu bersenang-senang sama perempuan. Dasar brengsek. Sesama tetangga harus saling bantu. Aku sudah lama lihat kamu bawa barang ke rumah bertruk-truk. Kamu bisa habiskan semuanya. ternyata demi persediaan barang. Kalau aku tidak setuju, mereka pasti berniat merampok. Semua barang yang disiapkan Chin Feng, kenapa harus dibagi ke kalian? Perempuan dari mana ini? Hidup bersama pria tanpa status. Benar-benar tidak tahu malu. Pantas pelet bagi barang. Rupanya pelihara cewek jenis sepertimu. Lihat lagi, mata kamu tidak aku biarkan ada. Bukankah cuma seorang perempuan saja? Semua orang punya. Mending kita tukeran saja. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku tidak akan berani lagi. Aku kapok. Kamu bukannya tahu kamu salah. Kamu cuma tahu kamu akan mati. Apakah Chin Feng benar-benar perlu membunuh mereka? Mereka cuma mau sedikit persediaan barang. Aku tak mau dengar ini kedua kali. Di dunia kiamat. Kasihan berlebihan cuma bikin mati sia-sia. Inilah yang kamu bilang sebelumnya. Benda yang diambil dari otak zombie. Betul, di rongga kepala setiap zombie mungkin ada kristal seperti ini. Itu kristal seluruh energi virus tubuh mereka. Ini sumber energi terpenting di akhir dunia, satu-satunya harapan manusia bertahan hidup. Jika manusia menyerap energi kristal, ada peluang bangkitkan berbagai kekuatan khusus. Tanpa kristal, di kiamat kita tidak berdaya. Aku mengerti. Kemampuan khusus mencipta benda dari udara butuh sejumlah kristal zombie. Selain seteku bisa ciptakan benda yang dibayangkan. Aku dulu tak bangkitkan kemampuan sampai mati. Pada kehidupan ini, akhirnya aku berhasil. Chin Feng, kamu berhasil. Baru saja matamu. Berhasil. Aku udah bangunin kekuatan super.
bahaya beneran muncul. Jadi ini yang disebut kekuatan super? Betul. Ini kekuatanku. Selama ada cukup kristal, aku bisa ciptakan apa saja. Kristal zombie punya tingkatan. Kita hanya bunuh zombie biasa sekarang. Kristalnya abu-abu, energinya paling rendah. Seiring zombie makin kuat dan berevolusi, kristal berubah warna. Semakin tinggi tingkatannya, semakin kuat. Kekuatan super juga terbagi banyak jenis. Elemen, penguatan, mental, dan khusus. Tentu, kemampuanku buat benda dari nol, bahkan paling spesial di tipe khusus. Hebat sekali. Dengan kemampuan ini, kita tak perlu khawatir kekurangan persediaan lagi. Mulai sekarang, selama kamu tetap setia sepenuhnya padaku, selama aku ada di sini, aku tak akan biarkanmu terluka sedikit pun. Jiang Roxy, mahasiswa paling cantik, setingkat di bawahku, juga teman kecilku. Setelah aku jadian dengan Lin Weiwei dulu, hanya karena ulah kacau Lin Weiwei, aku putus semua kontak dengannya. Terus dia sekolah saat kiamat baru pecah. Belakangan aku tahu, dia mencariku di tengah bahaya, makanya dikeroyok zombie. Aku gagal lindunginya dulu. Aku tak akan biarkan dia mati tragis oleh zombie. Tragedi tak terulang di hidup ini. Qin Feng, kamu kenapa? Bereskan barang. Kita pergi menyelamatkan seseorang. Tunggu aku, Roxy. Kali ini aku pasti selamatkanmu. Dari persimpangan depan, ada 3 zombie berkumpul. Ada gerakan di gang kanan, jumlah pastinya belum terlihat. Kita lewat jalan memutar. Setting. Patient. Gambar yang dikirim drone Qin Feng menunjukkan ada setidaknya ratusan zombie di kampus. Kamu fokus pantau sekitar. Zombie di dalam biar aku yang urus. Satu di kiri depan, 2 di kanan belakang. Ketemu. Ada 2 zombie di luar pintu asrama. 3 orang tu. Roxy, jangan takut. Ini aku, Qin Feng. Aku datang menyelamatkanmu. Qin Feng, aku takut sekali. Aku kira tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak apa-apa. Di mana-mana ada monster. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Qin Feng, bahaya. Ada monster muncul di gerbang sekolah. Monster apa itu sebenarnya? Qin Feng, gimana toh? Dan ternyata zombie mutant tingkat A. Tidak sangka zombie tingkat tinggi muncul secepat ini. Zombie mutant. Tak tahu berapa tembakan bisa ia tahan.
Gerombolan zombie Qin Feng sudah sampai lantai 2. Sebentar lagi ke lantai 3. Sucinya. Kalian ternyata hebat banget. Tidak sempat jelasin. Di sana pandang luas, mudah dijaga, sulit diserang. Wah, hoki banget. Tidak sangka, ketemu dua cewek cantik banget. Abang, mereka pasti bawa persediaan di tas. Hei, serahkan semua barang itu. Tinggalin kedua wanita ini. Atau ku lempar kamu ke zombie. Senjata. Dia punya senjata. Akhirnya, aman. Mereka tidak bisa naik dulu. Benar-benar tak mau pergi? King, alihkan pandangannya dan lindungi aku. Siap. Gak apa-apa, luka kecil, sembunyi, jangan keluar. Kita berhasil selamat. Selamat. Kita menang. Ayo, kumpulkan kristal. Kristal tingkat tinggi. Tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Qin Feng, dia ternyata punya senjata. Dia pasti menolongku. Qin Feng, tolong aku!
hubungan lama kita. Tolong selamatkan aku. Kok dia sih? Dia ternyata punya senjata. Aku rebut pacarnya. Dia pasti nggak melepaskanku. Harus serang duluan. 看看林微微 pakarnya 清风。清风 zombie datang. Bawa aku pergi. Kumohon bawa aku pergi. Oh. Selamatkan kamu. Kenapa aku harus selamatkanmu? Di kehidupan lalu, kamu tipu, manfaatkan aku, dorong ke gerombolan mayat. Siapa yang selamatkan aku? Dunia sudah kiamat. Tentu saja nyawa sendiri yang paling penting. Kehidupan lalu kamu dorong aku ke zombie demi keuntungan. Sekarang kamu sendiri juga didorong ke kerumunan zombie. Aku terinfeksi. Tak mau mati. Demi mantan pacar, aku bunuh kamu cepat. Jangan bunuh aku. Aku berguna. Aku tahu gudang yang penuh dengan persediaan barang. Jauhkan serabut supermarket terbesar di barat kota. Mereka kosongkan seluruh supermarket besar itu. Supermarket barat kota? Pantas saja Johol sengaja rebut roti itu tadi. Ternyata dia memuji saya. Sepertinya dia sudah mengincar persediaanku. Aku tahu markas mereka. Aku antar kamu. Asal kau selamatkan aku. Aku nurut kamu. Seluruh stok supermarket besar. Ya, asalkan kamu mau bawa aku pergi. Semua itu nanti milikmu. Sayang, aku paling tidak kekurangan pasukan. Kim Feng, kamu gila. Masa berdarah dingin. Bahkan kalau saya jadi zombie, saya pasti gigit kamu sampai mati. Aku kutuk kamu mati celaka. Dia benar-benar membunuh Lin Weiwei sendiri dengan tangannya. Ayo, ke rumah aman. Mandi dulu, biar lebih nyaman. Ya. Kim Feng yang dulu tidak pernah bersikap seperti ini sama sekali. Entah mengapa, sekarang sikapnya malah bikin orang merasa tenang. Terima kasih hari ini. Sepertinya kamu sangat percaya padanya. Mulai besok, keadaan di luar akan semakin kacau. Kim Feng, gua kali ini bakal rampas semua barang simpanan dan wanitamu. Anak itu lantai atas penuh barang, makanan minuman menumpuk seisi rumah. So panitia, semua barang itu milik kalian semua. Kim Feng, gue tahu kamu ada di atas. Kalau pintar, serahkan makanan dan wanita. Dan so hari ini aku bongkar unit kalian. Kita semua tetangga. Kenapa dia sendiri ambil banyak persediaan? Hah? Betul. Masa begini harus berbagi barang. Ya. Jumlah mereka terlalu banyak. Penyintas di gedung sepertinya juga mulai dihasut. Orang yang sangat lapar pasti akan berubah jadi binatang buas. Kamu masih punya sebanyak ini. Oh.
Orang-orang di luar hampir gila karena lapar. Jadi aku mau bikin mereka lebih gila. Bangsat! Mereka masih makan hotpot di sana! Kalian semua dengarkan! Tibo kami ini memakan minuman sendiri, bahkan makan hotpot di lantai atas. Kenapa kita kelaparan? Tapi dia makan enak! Pecahkan pintunya! Ikut aku naik ke atas! Kenapa kamu menimbun banyak makanan? Serahkan barangnya! Kita hancurkan bersama! Teruskan keributan. Makin kacau, makin bagus. Dia sendirian menerobos masuk! Kita semua bagi-bagi makanan! Kalau mereka terus merusak. Mereka berhenti merusak. Apa maksudnya? Sudah puas merusak. Kalau mau barang, buka matamu dan lihat baik-baik. Anjir. Bagaimana mungkin? Bukankah kalian mau makan? Siapa punya? Bodoh Zhao, makanan ini jadi miliknya. Tunggu, jangan dengarkan dia. Kalian mau apa? Dia sama sekali tidak bergerak, tapi membiarkan semua orang bekerja untuknya. Tolong selamatkan aku, Kumo! Qin Feng, lihat seberapa sombongmu hari ini! Itu Tuan. Ini monster apa? Lari, cepat! Qin Feng, aku mati pun takkan biarkanmu tenang! Terima kasih. Jangan mendekat! Kalau maju lagi, aku ambil nyawanya! Apa aku bakal mati? Katakan padaku, dari mana kekuatanmu itu? Tunggu, kamu gak takut padaku? Aku paling benci diancam orang. Aku kira selama aku ada, tak ada yang bisa menyakitimu. Jadi zombie atau zombie mutant tingkat tinggi. Apa ada yang menyuntik virus padanya? Jangan biarkan dia mendekati Qin Feng. Sekarang juga. Satu lagi kristal tingkat tinggi.
Saat itu aku benar-benar pikir aku bakal mati. Xinfeng, sebenarnya aku sudah lama menyembunyikan sesuatu darimu. Dari dulu sekali, aku sudah menyukaimu. Tenang saja. Di masa kiamat nanti, apapun bahaya yang kita hadapi, aku lindungi kalian. Perhatian semua penyintas, kami tim penyelamat khusus Black Tide Security. Kamp pengungsian telah dibangun, tersedia makanan dan air, obat, dan perlindungan bersenjata profesional. Akhirnya ada yang menolong kita. Kamp pengungsian benar-benar penipuan yang akrab. Organisasi perampok terkenal kejam di kehidupan sebelumnya, khusus berburu orang berkemampuan khusus. Rampak barang. Menarik. Kapten, ini kabar dari penyintas sekitar. Pemilik rumah menimbun. Seolah tahu kiamat datang duluan. Ada begitu ya? Cari dia untukku. Timan di lantai atas, ayo keluar ngobrol. Kami tahu kamu di dalam. Serahkan barangnya kalau bijak. Kalau mau barang-barangku, datang saja ambil sendiri. Kami tidak tahu apa-apa. Inilah harga menolak kerjasama. Mereka bertindak sewenang-wenang. Orang-orang ini lebih menakutkan dari zombie. Di masa kiamat, yang paling berbahaya bukanlah zombie, melainkan manusia. Ada apa? Silakan datang mencari mati. Target lantai puncak. Hati-hati, ini sulit. Ini jebakan! Mundur semua! Tidak terbuka siap! Kita terjebak! Lantai target penuh. Cepat. Dia sudah tahu kita akan datang sejak awal. Setelah dibakar penyembur api, ternyata masih ada orang yang selamat. Biarkan aku bebaskanmu. Tanpa ragu, dia pengguna kekuatan khusus. Tapi kemampuan ini belum pernah kulihat. Jika aku mendapatkannya, seluruh hijau akan bangkit. Makan malam ini sangat mewah. Rasanya kembali sebelum kiamat. Hari ini kerja keras. Tangkap orang ini dengan segala cara. Ingat, bawa dia hidup-hidup. Blokir seluruh kompleks perumahan mulai hari ini. Yeah! Aku ingin lihat berapa lama persediaan barangmu bisa bertahan. Cepat makan saja sudah bagus. Siapa berani melawan, gua langsung kirim kamu buat umpan zombie.
Tolong beri kami sedikit pasokan. Kami sudah lama tidak makan. Kalau mau pasokan, tukarkan dengan wanita. Kakak Su dan Chin Feng, sebenarnya hubungan mereka apa sih? Kenapa mereka selalu begitu akrab? Kondisi hidupnya terlalu mewah. Ternyata kita meremehkannya. Tidak boleh. Pasukannya seolah tidak habis-habis. Kita harus susun serangan kedua. Kenapa Chin Feng selamatkan aku waktu itu? Padahal di rumah ini, aku kayak orang yang tidak dibutuhkan. Dari sekarang, kalian juga harus belajar jaga diri. Latihan menembak. Napas pelan, bahu jangan tegang. Bagus. Maaf. Lanjut. Kak Su pandai mengobati. Bahkan belajar menembak pun begitu cepat. Kenapa aku tidak bisa membantu apapun? Tanpaku, Chin Feng dan Kak Su jauh lebih santai. Dalam tidur. Aku sangat tidak berguna ya. Aku gak bisa pengobatan. Menembak pun buruk. Aku merasa selalu ngerepotin orang lain. Roxy, yang terpenting di kiamat adalah bertahan hidup. Orang yang hidup baru punya masa depan. Dan bisa menjaga orang yang penting. Sebenarnya ada hal yang aku selalu tahu. Tahu apa? Kamu cemburu ya? Aku tidak. Kamu tidak bisa menipuku. Tenang saja. Aku tidak membencimu. Apalagi menganggapmu musuh. Kiamat seperti ini. Bisa bersama orang yang disukai. Itu hal yang sangat beruntung. Jangan sampai kamu menyesal. Kak Su. Kali ini, aku akan membuka paksa pintu itu sendiri. Rahasia ciptaanmu dari nol akan segera jadi milikku. Kak Su, kamu benar-benar tidak keberatan? Keberatan apa? Aku suka Qin Feng. Dulu aku rasa cukup, hanya bisa melihat dia dari jauh. Lalu dia bersama Lin Weiwei. Jadi aku memilih mundur. Aku selalu bilang pada diriku, asal dia bahagia saja. Tapi sekarang, aku makin tidak bisa menahan perasaanku. Roxy, ini bukan lagi dunia yang kamu kenal. Ini adalah akhir zaman. Aturan dan tatanan lama sudah tidak ada lagi. Cinta pria dan wanita sekarang bukan soal milik siapa, melainkan siapa yang mau saling menemani bertahan hidup. Aku yakin, Chin Feng juga tidak ingin kehilangan kamu. Terima kasih, Kak Su. Kingyo memang pengertian. Sepertinya mereka rukun sekali. Kita kalah telak pada operasi pertama. Kali ini aku akan hancurkan sendiri rumah aman itu. Kapten Joe, tim lengkap, peralatan dobrak pintu siap. Ayo, berangkat.
Setelah malam ini, semua di sini akan jadi milikku. Aku mau lihat berapa lama lagi kamu bisa bersembunyi. Mereka datang, jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Pertunjukan seru baru saja dimulai. Nggak habis dibunuh, benar-benar nggak habis. Apakah semua ini sudah ada dalam rencanamu? Beberapa hari lalu kamu sudah rencanakan? Manfaatkan lingkungan, aturan, dan semua hal yang bisa dipakai. Sia, aku sudah dipercaya. Tolong, lari cepat! Lari cepat! Kesalahan terbesar keamanan Kuroshio adalah mengira dirinya sebagai pemburu. Saya sadar dirinya maksa. Captain, depan pun ada. Kamu brengsek teratas. Mana mungkin aku kalah? Tunggu saja, Black Tie Security tak akan lepaskanmu. Waktunya panen. Cukup, cukup buat kita. Pakai untuk waktu lama. Kuroshio kerja untuk kita lama. Aku malah harus terima kasih ke mereka. Mereka rela melakukan apapun untuk kita. Kalau mau hidup, bawa barang dengan jujur. Jangan curang. Aku jamin kalian mati lebih sengsara dari kapten kalian. Bagus, sudah mencapai level praktis. Kamu juga maju cepat belakangan ini. Gadis polos, sudah waktunya kamu bicara. Masih ingat acara olahraga SMA dulu? Tentu ingat. Waktu itu aku jatuh, kamu gendong aku ke ruang UKS. Ternyata kamu ingat. Kamu bersama Lin Wei. Aku kira nggak ada kesempatan lagi. Tapi hubungan kita sekarang... Bisa kita maju selangkah lagi? Roxy, terima kasih sudah mau menemani di sisiku. Akhirnya ku katakan. Aku nggak akan ninggalin kamu lagi mulai sekarang. Aku juga. Listrik padam. Hujan deras di masa lalu. Ini berlangsung 5 hari. Membuat seluruh jaringan listrik kota lumpuh total. Banyak penyintas tewas di gelap. Jumlah penyintas menurun drastis. Sementara jumlah zombie meningkat secara eksponensial. Di antara mereka, banyak zombie penghasil kristal. Buku, biar aku. Aku direktur farmasi.
Mana mungkin tinggalkan bodyguardku? Seorang bodyguard, wanita luka parah. Seorang direktur wanita, nyaris runtuh. Menyelamatkan mereka. Tak berarti. Wan Xiu tampaknya adalah penguasa Gusi Farmasi. Aku di hidup sebelumnya pernah dengar kabar wabah virus zombie tampaknya terkait Gusi Farmasi. Sebagai CEO Gusi, mungkin aku bisa mendapatkan beberapa petunjuk darinya. Masih bisa jalan? Redang infeksi. Ditunda lagi. Kaki rusak. Kalau tertinggal, jangan harap saya selamatkan lagi. Ini beneran akhir zaman. Bukan cakaman zombie, tapi infeksinya sudah parah. Ada bahaya buat nyawa. Kalau ditunda lagi, dia tidak akan bertahan. Saya tidak apa-apa. Diam! Aku tidak akan membiarkanmu mati. Asal kalian sembuhkan Ningsha, syarat apapun boleh, wang, saham, semuanya aku berikan. Kamu belum paham situasinya ya? Terima kasih semua. Dunia di luar bukan lagi dunia yang kamu kenal. Dulu statusmu berharga, sahammu juga berharga. Botol antibiotik kecil ini bahkan lebih berharga dari nyawamu. Dulu tidak ada yang berani bicara seperti ini padaku. Aku mengerti. Tolong selamatkan Ningsha. Apapun yang aku punya, aku bisa kabulkan apapun. Terima kenyataan. Ini pelajaran pertamamu di kiamat. CEO-ku, kamu harus tepati janjimu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya diketahui Gu Pharmaceutical tentang virus zombie. Kenapa kamu tahu? Kamu. Sebentar. Tuanku? Sudah lewat fase kritis. Istirahat sebentar lagi akan sembuh. Terima kasih. Di masa kiamat begini, malah bisa stok barang sebanyak ini. Orang luar berjuang mati-matian demi setengah botol air. Tapi di sini kamu masih bisa makan buah. Sedang kita bicara soal hal yang serius. Apa yang ingin kamu tahu? Ifeng dan Gu Pharma dan virus. Sekitar setahun lalu, hal aneh mulai muncul di dalam perusahaan. Mereka jalankan proyek tanpa melalui dewan direksi. Saya kan direktur utama Gu Pharma. Kenapa saya tidak tahu proyek ini? Maaf, tuanku, izin tidak cukup. Lalu saya sadar, orang yang pimpin divisi riset itu sama sekali tidak saya kenal. Tidak ada yang tahu nama aslinya. Semua orang panggil dia dokter. Tanah besar dipindahkan. Banyak eksperimen dijalankan rahasia. Saya tidak dapat info apapun. 1 bulan sebelum kiamat pecah, Hazard Rising tiba-tiba ditutup total. Semua petinggi tidak diizinkan masuk. Aku bahkan curiga. Mereka sudah lama tahu apa yang akan terjadi. Dulu semua orang kira virus itu bencana alam. Tapi kalau ucapan Wan Xiu itu benar, musuh yang sesungguhnya bukanlah zombie sejak awal. Ada kami kaleng makanan kaleng militer. 260 kardus air mineral.
Ini bukan lagi skala persediaan penyintas biasa. Persediaan ini cukup untuk banyak orang hidup 10 tahun lebih. Banyak rumah sakit pun tak punya alat ini lengkap. Saat Shin Feng menyiapkan semua barang ini, aku juga terkejut. Apakah dia sudah bersiap sejak sebelum kiamat meledak? Berapa rahasia dia tahu? Jumlah makhluk bermutasi jelas meningkat setelah hujan badai. Tommy! Tidak apa. Aku kenal gedung itu. Grup itu berinvestasi membangun pangkalan eksperimen rahasia. Proyek sangat rahasia. Saya tak berhak masuk. Pangkalan eksperimen Dongjang. Ya, tepat di sana. Ada apa? Kalau aku tidak salah ingat, nanti akan jadi tempat paling berbahaya di seluruh kota es. Maksudnya? Pangkalan ini adalah proyek yang dibangun secara rahasia grup 5 tahun lalu. Setengah tahun lalu, dokter mengambil alih sepenuhnya. Secara resmi disebut Pesat Reset Virus. Tapi sebenarnya meneliti apa? Aku tak pernah benar-benar menyentuhnya. Mulai mengambil alih penuh pangkalan eksperimen setengah tahun lalu, 3 bulan sebelum kiamat meletus. Virus mulai menyebar di luar negeri. Tampaknya peristiwa lampau tak saling berkait. Perlahan mulai tersambung. Maksudmu virus itu kemungkinan besar dibuat oleh manusia? Di mana kau? Pagu, di mana kamu? Nisha, kamu sudah bangun? Aku akan mengantarmu keluar dari sini. Baru sembuh saja. Sudah cari mati. Kamu cari mati? Coba saja. Mana mungkin? Kalau aku ingin bunuh kamu, tadi kamu sudah mati. Kemampuan bertarungmu. Kamu bukan penyintas biasa, kan? Kamu bukan pengawal biasa. Ningshu di Departemen Keamanan. Dilatih sistem campuran militer polisi. Lama jalankan tugas berbahaya. Kau tahu? Aku tahu lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Nisha, kenapa ini? Kenapa kamu tak pernah sebut? Sebelum kiamat meletus, aku dapat perintah jalankan tugas sangat rahasia. Semua ini berhubungan dengan organisasi di balik rencana ini. Nisha, kenapa kamu tak pernah memberitahuku hal ini? Ini jelas rencana eksklusif organisasi bawahan dokter. Maaf, Katakan saja identitas aslimu. Sebenarnya saya bukan bodyguard biasa. Dulu saya anggota pasukan khusus langsung bawahan dokter. Yejar dulu pada kita tak menati Palestini. Bertugas kawal sampel eksperimen dan misi khusus. Kita tak pernah tanya alasan, cuma jalankan perintah. 3 tahun lalu aku ditugaskan lindungi pantau Guan Qiu. Pantauku? Organisasi sepertinya, curiga kamu punya rahasia, atau katakanlah, kamu punya nilai khusus tertentu. Aku tak tahu sama sekali. Kekuatan dokter. Kemungkinan lebih besar dari dugaan kita. Bahkan seluruh wabah virus zombie pun terkait dengan orang ini. Sudah 3 hari dia makan apa-apa. Rumah aman di atas pasti masih ada makanannya. Sayang, kita udah mau mati. Lawan aja. Benar, walaupun dia punya kemampuan aneh, banyak orang kita pasti bisa mengalahkannya, kan?
brengsek di Pancak itu menguasai semua sumber daya sendiri. Kita hampir kelaparan. Kenapa dia berhak makan enak? Mereka menginginkanmu. Terus begini, konflik akan pecah cepat atau lambat. Aku tak pernah anggap mereka ancaman. Mana ada konflik. Tapi meski kamu sendirian kuat banget tak bisa. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Kamu terlalu sombong. Aku hanya menyampaikan fakta. Tapi kamu ada benarnya. Aku harus ganti cara hadapi mereka. Aku punya cara. Sebenarnya, kita bisa bertransaksi dengan mereka. Transaksi? Karena sumber daya ada di tanganmu. Suruh mereka tukar dengan barang. Bagus. Saya tahu caranya. Mulai hari ini, aku akan menyediakan sejumlah pasokan. Kalian harus bawa barang untuk tukar. 1 kristal dari zombie bisa ditukar sebotol air mineral. 1 info berharga tukar sebungkus mie instan. Kalau mau pasokan, datanglah untuk menukarnya. Kristal juga tukar makanan. Aku sudah lapar berhari-hari. Cepat! Ayo bunuh zombie! Ternyata tujuan mereka tercapai semudah itu. Apa mereka tidak rampas barangmu? Mudah saja. Karena aku lebih kuat dari mereka. Tak berani melawan. Nusra 2 Crystal Tukar 2 botol air mineral. Akhirnya bisa hidup. Aku punya info. Aku punya info sangat penting. Coba keluarkan. Masih berhasil. Dulu, aku kerja di lembaga penelitian. Ini aku bawa diam-diam. Sekotak mie instan. Funglah, banyak yang asli. Beneran ini untukku? Informasinya milikku sekarang. Sumber infeksi pertama. Cepat dikotases. Mustahil. Kenapa bisa di sini? Tempat-tempat ini. Semua di bawah kendali dokter. Ada orang sengaja arahkan kabar ke luar negeri. Menutupi sumber asli. Jika semua ini memang rekayasa, kiamat. Sejak awal sudah merupakan rencana yang disiapkan matang. Hari ini aku masak makan siang untuk semua. Aku tidak bisa terus diurus kalian. Langkah selanjutnya seharusnya adalah Ada apa? kayaknya saya kacau. Barang ini mau dipakai racuni zombie. Kamu hampir meledakkan rumah kita. Maaf, aku cuma ingin bantu kalian semua. Niatmu bagus sekali. Lain kali, biar orang lain ajari kamu di samping. Betapapun sering dilihat, rasanya tetap luar biasa. Jangan terlalu tekan pisau. Perhatikan sudut potongnya. Bisa keluar selamat sudah sangat bagus. Kak Wangcho, jangan ejek aku terus ya. Kita sudah lama tidak merasakan hari seperti ini.
Hujan makin deras. Kerumunan zombie mulai pindah. Masalah baru segera muncul kayaknya. Hujan deras berhari-hari mempengaruhi tingkat kerumunan zombie. Kalau kerumunan zombie terus pindah ke area lantai atas, Lari cepat! Mereka sudah mendekat! Jangan mati! Siapa mereka? Mereka bukan perampok barang. salah. Mereka lari menyelamatkan nyawa. Bersihkan area target. Habisi semua penyintas yang ditemukan. Tidak mungkin. Kenapa mereka ada di sini? Pasukan khusus yang langsung di bawah komando dokter. Orang tadi juga pengguna kekuatan khusus ya. Dan jelas lebih kuat dari orang-orang Haichao. Orang dokter ternyata sampai sini. Target terkonfirmasi. Gu Wankyo harus dibawa pulang hidup. Sisanya habisi semuanya. Akhirnya datang. Mereka adalah orang-orang yang memburu tuanku. Betul mereka. Manusia super, lebih dari satu. Mungkin satu orang sakti. Sarjana merasakan rasanya berburu pengguna kekuatan khusus. Target utama, tangkap. Gu Wankyo, hidup. Dah terima! Bersihkan semua pemberontak. Siaga! Kamu dulu tentara. Tidak. Kemampuan pertahanan ini tak mungkin dilakukan orang biasa. Ada hal yang tidak pernah saya katakan. Sebelum kiamat pecah, aku bersama Dewan Direksi menyelidiki dokter secara paksa. Lalu gimana? Akhirnya, dia menyerahkan data eksperimen. Ternyata itu proyeknya. Semua dikirim untuk mengawasi aku. Mana mungkin aku tidak hati-hati. Sepertinya jawaban aslinya ada di sini. Bisa bikin dokter kirim orang langsung buru Gu Wankyo. Ini bukan hal sederhana. Sudah tercipta lagi. Sudah dilihat berkali-kali. Tapi tetap terasa luar biasa. Aku belum pernah mendengar proyek-proyek ini sama sekali. Apa yang mereka lakukan? Eksperimen pada manusia dan sudah berlangsung lama. Penerangan. Tampaknya dokter terus mencari tubuh khusus. Eksperimen peningkatan kebangkitan kekuatan super. Sepertinya dokter sudah lama meneliti kemampuan spesial. Aku mengerti. Dokter tidak cuma meneliti virus. Dia sedang menciptakan manusia baru. Gila!
Target di depan, siap serbu. Ini harus berakhir. Aku ikut denganmu. Sejak lama, aku selalu dikendalikan oleh dokter. Ternyata dia dalang di balik penyebaran virus. Aku tidak akan mematuhi perintahnya lagi. Jangan menghambat. Jaga dirimu sendiri dulu. Akhirnya kamu muncul. Aku sudah menunggu lama di sini. Sipta dari udara. Selamat datang di markasku. Mereka tinggal luar. Akhirnya kita bertemu. Kamu sudah bunuh banyak rekan timku. Sudah siapkan pesan terakhirmu? Ini kemampuan elemen petir. Bagaimana mungkin? Apa kekuatanmu ini? Orang mati tak perlu tahu kebenaran. Kekuatan super mengerikan. Orang di luar bertaruh nyawa demi setengah roti. Sini seperti sebelum kiamat. Semua ini karena ada Qin Feng di sini. Ini kristal. Aku siap bantu kalian bangkitkan kemampuan. Beneran? Kamu tidak takut gagal? Mereka layak. Perlu waktu lagi. Aku belum sepenuhnya percaya pada kalian. Sudah sebanyak ini. Ini baru area luar. Apa yang sebenarnya terjadi? Set menyerap kristal. Jangan menolak energi. Bertahanlah. Setelah kebangkitan berhasil, baru kalian benar-benar berhak bertahan hidup di akhir zaman. Qin Feng ternyata punya kemampuan penyembuhan. Ternyata ada kemampuan seperti ini. Waduh, lepas kendali. Rukshe, apakah aku masih tidak bisa? Lihat aku. Kamu bukan beban sama sekali. Jangan meragukan dirimu sendiri. Percayalah pada dirimu. Ini adalah kemampuan mengendalikan benda. Selamat. Aku akhirnya bisa membantu. Selamat jadi orang sakti. Anggota super baru bergabung. Tim akhirnya punya daya tempur nyata. Sekarang giliranmu. Aku rasa sudah terkendali. Waduh! Gagal lagi.
Mengendalikan gravitasi tidak pakai tenaga kasar. Semakin tegang, semakin lepas kendali. Berhasil. Lanjut. Qingfeng, aku berhasil. Bagus. Aku susun ulang data. Pergerakan gerombolan mayat tidak acak. Teruskan bicara. Dokter sepertinya menyaring individu khusus. Sharing? Ya. Aku mau kerjasama denganmu. Alasan? Aku ingin tahu kebenaran. Dulu aku patuh pada dokter. Tak kusangka karena ulahnya. Banyak orang terjebak krisis kiamat. Aku hentikan dia. Baik, mulai sekarang. Aku bawa kamu di aksi selanjutnya. Aku tidak akan mengecewakan. Tolong kami, beri kami makan. Jika bukan karena Qingfeng, aku mungkin juga sudah seperti mereka. Jangan lihat lagi, kita masih ada tugas. Bahaya di depan. Ini zombie bermutasi. Ternyata ada di mana-mana. Kecepatan pertumbuhannya ternyata sangat cepat. Rencana pengembangan individu. Sepertinya kita datang terlambat selangkah. Sini terlalu sepi. Sepinya enggak wajar. Ini ditinggalkan apa? Bukan mutasi biasa. Ketemu. Sejak awal, dokter sudah membuat monster. Suara apa? Ada yang datang. Besar banget ini. Mutan tingkat tinggi, lumayan menarik. Secret itu? Fokus bertarung. Kalau gitu, coba yang besar ini. Bisa buat barang kayak gini? Inti kristal anggur. Berhasil. Bahkan mobil pun bisa kita buat. Bukan kemampuan biasa. Sepertinya kekuatan kita meningkat lagi.
Mereka eksperimen dengan manusia hidup. Ini proyek yang sedang dikerjakan doktor. Tunggu, ada area tersembunyi di sini. Aku belum pernah masuk ke sini. Setelah area ini ditinggalkan dulu, sepertinya ada sesuatu yang kabur dari dalam. Ada apa? Mustahil. Bukannya projek itu sudah disegel. Semua siap bertarung. Itu sebenarnya apa? Ini sudah di luar batas zombie mutasi biasa. Dia punya beberapa kekuatan. Hati-hati! Kecepatan ini juga kekuatan khusus? Dia menyerap energi sekitar. Setiap menit dia akan semakin kuat. Pertahanannya juga terus berevolusi. Pergi. Bertahan. Jangan urus aku. Selesaikan dia dulu. Aku mengerti. Sistem kontrol inti akan berevolusi tanpa batas selama beroperasi. Harus ada orang yang menghancurkan sistem kontrol itu. Aku pergi. Ruang kendali di bagian terdalam markas. Bahayanya tak kalah sini. Percaya padaku. Kami akan memberimu waktu yang cukup. Tolong ku jaga mereka. Orang ini masih semakin kuat. Kita harus bertahan sampai Qingyue mematikan sistem. Dia ternyata bisa segitu. Tunggu. Kalau aku yang bertanggung jawab membuat, Ruoxi yang kendalikan. Dia selalu percaya padaku. Tunggu. Aku ingat, Qing'e. Masukkan rangkaian kode ini. Berhasil. Apa? Hancur diri pangkalan aktif. Batas subjek cepat. Oh, tidak. Dia makin kuat lagi. Inilah bentuk akhir yang sesungguhan. Jangan berhenti, terus mundur. Gen. Kak Ningsia, kamu masih bisa bertahan? Tidak mati kok.
Cepat pergi, aku tidak bisa bertahan lama. Siapa? Kalian datang. Kamu dokter. Semua ini perbuatanmu? Tidak, aku cuma mempercepat hal yang akan terjadi nanti saja. Dunia masa depan milik orang berkekuatan super. Bergabung denganku, aku akan menjadikanmu dewa di dunia baru. Kamu selesai bicara? Duniaku tidak butuh orang sepertimu untuk menentukan. Anakku, akhirnya kamu datang juga. Tunggu! Kamu harus bunuh mereka! Kenapa? Sepertinya perintah itu sudah diubah. Jadi begitu. Ternyata, aku hanyalah pion kecil saja. Tidak. Jangan-jangan ada orang lain di belakang dokter. Kalau dokter saja cuma pion, siapa orang yang benar-benar mengatur semua ini? Dokter sudah meninggal. Benda ini benar-benar lepas kendali. Kalau dia terus berkembang, seluruh kota es akan menjadi tempat buruannya. Harus selesaikan ini di sini. Ciki dia sekarang! Dia pulih lagi. Bertahan. Aku tidak bisa tahan lagi. Senjata modern sama sekali tidak bisa membunuhnya. Kenapa aku harus membuat senjata yang ada di dunia nyata? Jika dia melebihi teknologi kini, kenapa aku tak bisa ciptakan teknologi masa depan? Karena senjata modern tidak bisa membunuhmu. Cobalah senjata masa depan ini. Apakah ini berhasil? Akhirnya tamat. Tapi, apa maksud ucapan dokter sebelum meninggal? Tingkat energi kristal ini jauh melebihi semua inti kristal yang pernah kulihat. Dokter, subjek uji, gerombolan mayat. Ada rahasia di baliknya. Lukamu pulih baik, tapi kamu butuh istirahat setidaknya seminggu lagi. Asal tidak mati. Kita akhirnya menang. Ayo pulang. Mereka tidak menemukan kita. Tidak. Mereka sama sekali tidak peduli pada kita. Krisis sudah teratasi. Gelombang mayat baru lagi. Kali ini aku tidak meledakkan dapur. Benar-benar meningkat banyak. Ini hari paling santai buat kita selama ini. Anakku terus merasa gelisah. Apakah ini ketenangan sebelum badai datang? Hal-hal ini tak perlu kamu lakukan sendiri. Sudah terbiasa. Dulu tiap hari cari hidup. Sekarang setidaknya aku tahu untuk apa aku berjuang. Qin Feng, Aku tak pernah terpikir akan percaya pada siapapun sebelumnya. Apalagi menyerahkan nyawaku kepada orang lain. Tapi hari-hari ini, aku sadar aku semakin peduli padamu. Qin Feng, aku menyukaimu. Dulu aku selalu berpikir, orang sepertiku tidak akan pernah punya kehidupan normal. Sejak masuk organisasi, yang kupelajari cuma patuh dan membunuh. Tiap bangun, aku ragu bisa hidup sampai besok. Sampai aku bertemu kamu. kalau suatu hari aku mati, aku ingin orang yang menemaniku di akhir adalah kamu.
Ada aku tidak biarkan kamu mati. Padahal ini masa kiamat. Tempat ini malah lebih seperti rumah daripada sebelum bencana. Pria ni. Berapa banyak keajaiban lagi yang bisa diciptakan? Tidak benar. Dewa Fajar. Begitu banyak kota, Doktor. Benarkah cuma penanggung jawab? Aku harus lindungi mereka dari krisis lagi. Ada masalah. Urusannya belum selesai. Organisasi yang mengendalikan semua ini jauh lebih besar dari yang kita kira. Sebelum kiamat, aku selalu dikelilingi banyak orang. Tapi tidak pernah ada tempat yang bisa membuatku merasa tenang seperti sekarang. Bahkan gudang grup yang aku kelola sebelum kiamat pun mungkin tidak lebih aman dari tempat ini. Bosku, kamu cuma perlu tanda tangan. Kamu tidak berhak ikut proyek inti. Jangan lupa, kamu cuma juru bicara di depan panggung. Ada urusan? Bisa ngobrol sebentar? Bicara saja. Kamu tahu, sejak kecil, aku hampir tidak pernah benar-benar percaya pada siapapun. Setelah ayah meninggal, saya jadi direktur. Semua orang memanfaatkan aku. Bahkan orang yang paling kupercaya pun ternyata mengawasiku. Dulu aku tidak boleh kalah. Kalau kalah seluruh grup akan melempar tanggung jawab ke aku. Kiamat tiba, aku kira akhirnya bisa lepas dari mereka. Ternyata aku tetap tak bisa kendalikan apapun. Identitas sebelum kiamat sudah tidak berarti lagi, baik CEO maupun orang biasa. Bertahan hidup di dunia ini adalah satu-satunya ukuran nilai seseorang. Kamu bisa bertahan sampai hari ini, sudah buktikan nilaimu. Sudah lama tidak ada yang bicara seperti itu kepadaku. Aku sudah tak mau tanggung sendiri lagi. Aku sudah paham. Aku selalu merasa semua hal harus bergantung pada diri sendiri, karena tak ada yang layak dipercaya. Tapi sekarang, aku tidak mau menanggung semuanya sendirian lagi. Mulai sekarang, biar aku tanggung bersama kamu. Stok obat ini masih tahan lama. Saya akan mengklasifikasikan dan mencatatnya ulang. Mungkin inilah tempat yang benar-benar milikku. Bagus sekali. Kita semua seperti satu keluarga. Gelombang zombie terus bergerak. Kekuatanmu berubah lagi. Ini pasti berhubungan dengan kristal emas yang kuserap itu. Ini adalah generator. Tapi sepertinya ini bukan generator biasa. Nyatanya tidak ada langkah pembangkitan listrik. Ia tidak memerlukan proses apapun. Bisa menghasilkan energi secara langsung.
Inilah benteng kiamat yang sesungguhnya. Kalau pembangunan terus secepat ini, tempat kita bukan cuma rumah aman lagi. Aku ingin jadikan ini tempat paling aman di seluruh kota es. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Setiap melihat kemampuanmu, aku merasa luar biasa. Kedepannya barang-barang seperti ini akan makin banyak. Berapa lama persediaan air ini cukup untuk kita? Selama aku ada. Meski kota tak ada air 10 tahun pun cukup. 10 tahun? Aku tidak biarkan kalian menderita. Dulu saat aku memimpin Gus Pharmaceutical, stok obatnya bahkan tidak selengkap di sini. Jika sebelum kiamat ada yang bilang akan begini, aku pasti tidak percaya. Sekarang kan sudah bagus. Katanya di sini ada listrik, makan minum. Ayah, kita benar bisa selamat. Pasti bisa. Aku bisa beri kalian perlindungan. Tapi sini tolak sampah. Cukup kerja saja bisa tukar makanan. Betul. Saya tidak peduli status. Hanya nilai. Dulu kita takut bahkan untuk bertahan hidup. Sekarang malah rasanya hidup di masa depan. Dunia kiamat tidak akan selamanya. Suatu hari nanti, manusia pasti bangkit kembali. Aneh, padahal saya sudah memeriksa semua data ini. Tahap pertama, apa maksudnya? Siapa orang-orang ini? Dokternya malah lapor ke orang lain. Tes tahap pertama di kota S selesai. Hasil eksperimen melebihi ekspektasi. Kecepatan evolusi zombie capai target. Orang super bertambah. Lanjutkan rencana. Dewan Fajah, ternyata benar. Ada orang lain di balik dokter itu. Telat. Diperkirakan 3 bulan depan seluruh dunia akan masuk proses rencana bertahap. Kota S hanyalah wilayah uji tahap pertama. Mustahil. Apakah seluruh dunia jadi tempat percobaan? Apa? Dokter bukan penanggung jawab tertinggi. Berarti yang kita hadapi sebelumnya bukan musuh terakhir. Kalau ada organisasi lebih besar, apa jadinya masa depan? Sebel meninggal, dokter bilang dia hanyalah pion. Ternyata musuh yang sesungguhan baru saja muncul sekarang. Jika dokter hanya pelaksana, orang yang benar-benar mengendalikan semuanya, apa kekuatan yang dia kuasai? Membuat seluruh dunia terjebak krisis, musuh yang kita hadapi ternyata sangat kuat. Setidaknya sekarang, kita tahu satu hal, kiamat baru dimulai. Jika Dewan Fajar benar-benar ada, mereka tidak mungkin hanya bergerak di kota S. Jika setiap kota punya pangkalan eksperimen serupa, berapa lama manusia bisa bertahan? Kita memang cuma bertahan hidup lebih lama aja. Takut itu aja. Saat kiamat pecah, semua orang pasti merasa tidak akan bisa selamat. Lalu hasilnya, kita bertahan sampai hari ini. Lolos dari bahaya berkali-kali. Selama ada yang mau maju, kita belum kalah.
Dewan Faisal. Dimanapun kalian bersembunyi, aku akan tangkap kalian sendiri. Luka sembuh dengan baik. Ingat ganti perban tepat waktu. Terima kasih, Dr. Su. Gudang ketiga tambah solar 2 liter. Catat masuk stok. Yuzhong senjata. Jangan lepas dari area sasaran. Coba lagi. Kamu banyak maju belakangan ini. Kak Jiang semakin hebat. Aku bahkan tak bisa lindungi diri di kehidupan lampau. Sekarang banyak orang memilih ikut aku dan berhasil selamat. Tapi ini masih jauh dari cukup. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sumber sinyal ini tidak hanya ada di kota S. Tidak ada sinyal penyintas di seluruh kota. Monster apa ini? Kalau makhluk ini datang ke sini, kita sulit bertahan. Selama masih ada orang yang hidup, kita masih punya harapan. Kalau seluruh dunia telah runtuh akibat krisis kiamat, maka tempat ini, maka di sini. Inilah benteng terakhir manusia.